Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggini Sekar Megaretna dari kelas Manajemen 1 semester 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai teori manajemen klasik. Ilmu manajemen pertama kali muncul pada abad ke-18 yang disebabkan terjadinya revolusi industri di Inggris. Asumsi dan perspektif manajemen klasik adalah setiap manusia berpikir secara rasional dan logis. Teori ini kemudian berkembang menjadi 3 aliran, yaitu teori birokrasi, administrasi, dan teori manajemen ilmiah. Tokoh-tokohnya antara lain ada Henry Fayol, yang merupakan industriawan Prancis yang kemudian terkenal sebagai bapak manajemen operasional. Pendapatnya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan manajemen dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok tugas, yaitu teknikal, kegiatan memproduksi dan membuat produk, komersial, kegiatan membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dan menjual barang atau hasil produksi. C. Finansial, yaitu kegiatan pembelanjaan meliputi kegiatan mencari modal dan bagaimana menggunakan modal tersebut. D. Security, kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keamanan, keselamatan kerja, dan menjaga harta benda yang dimiliki oleh perusahaan. E. Akuntansi, meliputi kegiatan mencatat dan menghitung laporan biaya perusahaan. F. Tugas manajerial, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen. Tokoh yang kedua ada James D. Money. Menurut James D. Money, kaidah-kaidah yang diperlukan untuk menetapkan organisasi manajemen adalah 1. Koordinasi, kaidah yang menghendaki adanya wewenang, saling melayani, perumusan tujuan, dan kedisiplinan yang tinggi. Kedua ada prinsip skalar, yaitu prinsip yang mendefinisikan hubungan kepemimpinan dan pendelegasian. Ketiga ada prinsip fungsional, prinsip yang mendefinisikan berbagai macam tugas yang harus diselesaikan dalam usaha mencapai tujuan bersama. Prinsip selanjutnya adalah prinsip staff, yaitu prinsip yang membedakannya sebagai manajer staff dan lini lainnya. Tokoh yang ketiga ada Mary Parker Follett. Ia memperkenalkan konsep hubungan dan struktur organisasi. Kedua, kelompok merupakan tempat individual yang dapat menggabungkan bakat yang berbeda menjadi sesuatu yang besar. Dan fungsi kontrol bukan hanya memperhitungkan individual dan kelompok, tetapi juga pengaruh dari faktor lingkungan seperti politik, ekonomi, dan biologi. Tokoh yang keempat ada Chester E. Barnard. Chester memandang organisasi sebagai sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan. Fungsi-fungsi utama manajemen menurutnya adalah perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Peralatan komunikasi merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan kelompok. Dia juga mengemukakan teori bahwa bawahan akan menerima perintah jika mereka memahami dan mampu serta berkeinginan untuk menuruti atasan. Sekian presentasi saya mengenai teori manajemen klasik. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.